Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are in well situation. In this first day of learning, we are going to start our activity by online study method. So, you must watch this video until finish so that you get more subject through this video. Okay, my beloved students, before we are going to start our learning today, so we must know the basic competence that we will study. Jadi, buat siswa-siswi SMK Yupentek 1 Tangerang, sebelum kita memulai kegiatan agenda pembelajaran kita di hari pertama kali ini, di sini di chapter 1 ada judul yaitu tentang offers and suggestions. Sebelumnya kita akan mengenal kompetensi dasar terlebih dahulu sebagai acuan bahwa pembelajaran kita kali ini sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Yang pertama yaitu kita akan mengenal bahwasanya kompetensi dasar ini menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Maka perhatikan unsur kebahasaan tersebut dengan should atau can. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Jadi, siswa-siswiku SMK Yupentek 1 Tangerang, kita akan masuk materi pertama dari chapter 1. Bagian yang pertama yaitu bagian A, pre-activity. Di sini ada conversation 1 with a partner, read the conversation given below. Jadi kita baca terlebih dahulu. Di sini ada dialog yang berkaitan dengan offer and suggestions. Baik, kita baca terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya. Hi John. Hi Jen. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I'd rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, ini adalah dialog pertama yang perlu kalian pahami. Kemudian jenis apa saja yang berkaitan dengan dialog yang berkenaan dengan materi offers and suggestion siswa-siswiku. Nah, kita perhatikan lagi di dialog berikutnya ya, berkaitan dengan materi offers and suggestion. Kita baca kembali dialognya ya. Simak baik-baik. Hello Jen. Hi Siti. You look tired. What is going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like to any help? Yes, please. I will really appreciate it.
tell me what I can do and I will start right now. Thank you, you are an angel. Nah, di sini kalian bisa pahami apa yang dibicarakan pada dialog ini ya. Di sini tentunya ada sugesti ataupun tawaran yang mana kedua orang ini ingin sekali melakukan pertolongan ya. Jadi kalian nanti bisa tulis deskripsinya di materi pelajaran ini. Nah, kita akan mengetahui definisi daripada suggesting and offering ya, siswa-siswiku semuanya. Di sini ada yang pertama definisi tentang suggest. Suggest means to give a suggestions that it's to introduce or propose an idea or plan for someone's consideration. Jadi sugesti itu memberikan arti bahwa memberikan saran yang memperkenalkan atau mengajukan sebuah ide gagasan ataupun rencana kepada seseorang ya. Kemudian suggestions di situ sendiri memberikan makna are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. This can be accepted or refused. Jadi beda dengan sugesti. Suggestion adalah sebuah ringkasan yang bisa dibentuk menjadi sebuah solusi, nasihat, rencana, ataupun ide gagasan. Atau hal demikian bisa diterima ataupun ditolak. Itu sugesti. Sedangkan suggest sebaliknya ya. Kemudian social function memberikan fasilitas kepada komunikasi seseorang antara orang yang berbeda. Contohnya seperti ini. Let's finish our homework first. Mari kita selesaikan PR kita terlebih dahulu. Ini adalah kalimat ajakan juga ya. Kemudian yang kedua, let's go home. Mari kita pulang. Ini ajakan. Ya, bagaimana bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini contoh-contoh expression ataupun ungkapan. When making suggestions, ketika kita membuat sebuah sugesti, we often use the following expression. Maka sering kita menggunakan ungkapan berikut ini. Ya, ini salah satu ungkapan atau kalimat yang biasa digunakan untuk mengekspresikan, mengungkapkan sebuah sugesti. Ya, contoh ada kata kalimat let's, ya, mari. Kemudian why don't we? Kemudian ada we could ya. What about? How about? I suggest that you might want to check. I think, I don't think. Ini adalah kalimat-kalimat ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika mengekspresikan sebuah sugesti ya, sahabat ya. Nah, contohnya kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan ekspres seperti ini, nah di halaman berikutnya sudah ada. Coba kita perhatikan examples of suggestion, contoh sugesti sini. Nah, di sini ada let's go to the library. Nah, ini kan sama tadi, kata let's go ini adalah kalimat untuk mengajak ya. Kemudian yang kedua, let's go to movies. Kemudian why don't you do your homework before going out? Kemudian we could eat at home today. Next, what about eating at the new place? How about going to Sam's place first? I suggest that we call it a day. You need to change your sleeping habit. I think you should go and meet her. I think we should do it this way. Nah, ini contoh-contoh kalimat sugesti. Nanti kalian bisa praktekkan, contoh-contohnya bisa kalian cari ya
Jadi tidak harus terfokus kepada materi di buku ini saja. Kalian bisa cari sumber-sumber lain untuk bisa membuat kalimat sugesti ya. Kemudian let's take a look at the sentence structure to get something. Mari coba kita perhatikan ya kalimat struktur kalimat dengan menggunakan sugesti something ini. Kemudian strukturnya untuk membuat sebuah kalimat sugesti yaitu ada subjeknya yaitu I, we, I. Kemudian ada verb, kata kerja. Kemudian ada that, kemudian ada object ya. Contoh kita bacakan saja. I suggest that he clean his room. We recommend that she read the Hunger Games. I propose that a report should be sent in. I put forward that we work together on this. We advise that you work hard. I advocate that we support them in every way possible. Nah, ini contoh kalimat suggestions di dalam struktur ataupun tata bahasanya yang bisa kita gunakan untuk berbicara kepada lawan ya. Baik anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan kembali lagi di halaman berikutnya. Ini responding. Kalau tadi ada statement pernyataan, kemudian ini cara menjawabnya ya. Ketika seseorang mengajukan sebuah pernyataan atau pertanyaan kepada kita berupa suggestions sentence, maka ini responding to suggestion-nya. Ini adalah jawaban bagaimana kita bisa menjawab ungkapan ekspresi dari kalimat suggestion. Misalkan begini, making suggestion, kita membuat sebuah sugesti, kemudian sugesti itu diterima, kemudian declining juga. Ini decline itu menolak, refusing ya. Coba, let's go to movies. Maka kalau kita ingin menerima, jawab kitanya adalah yes, let's go. Kemudian apabila sugesti itu ditolak atau kita bisa tolak, kita bisa menjawab dengan no, thank you, I do not feel like going. Ini adalah sebuah alasan ya. Jadi tidak bisa kita jawab pendek, perlu ada alasan tersendiri kenapa kita menolak sugesti seseorang ya. Kemudian why don't you do your homework before going out? Kemudian kalau kita akan menerima, okay, I will. Kemudian apabila kita menolak, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Berikutnya, how about going to Sam's place first and then to the supermarket? Jawabnya, yes, let's go. It is a good idea. Kalau kita mau nolak, no, let's just go to the supermarket. Next, I think you should go and meet her. Okay, if you say so. Sorry, I cannot. I have previous engagement. Gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung, nanti kita bisa diskusikan di forum komentar ya, adik-adik sekalian. Ya, atau nanti bisa konsultasi langsung melalui WA dan lain sebagainya. Next, selanjutnya ini adalah offer. Kalau tadi suggestion atau sugesti, sekarang offer ya. Nah, untuk offer sendiri ya agak sedikit berbeda dengan sugesti tadi. Offer itu adalah sebuah penawaran. Nah, di sini kita akan mengenal definisi ataupun pengertian daripada offer. Ya, coba kita baca. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Jadi penawaran memberikan arti adalah sesuatu pemberian berupa fisik ya kepada seseorang. Kemudian pemberian itu bisa berupa hadiah ataupun barang-barang dagangan ya. Kemudian offer
Kemudian offer can be given in terms of food. Jadi penawaran itu bisa diberikan berupa bentuk makanan, money ataupun uang, solution, kemudian solusi, friendship, persahabatan, or bargain atau tawar-menawar. It can be taken or refused, atau bisa diterima ataupun bisa ditolak. Jadi itu penawaran ya. Kemudian social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi fungsi sosialnya adalah memberikan fasilitas kepada komunikasi seseorang antara orang yang berbeda. Contoh daripada offer di sini, coba lihat. Shall I take your home? Boleh saya membeli rumahmu ya, atau mengambil rumahmu. Shall I take you? Maaf di sini, boleh saya menjemput kamu di rumah ya. Itu tawaran. Kemudian, do you want help with your homework? Apakah kamu ingin membantu pekerjaanmu ya? Seperti itu. Nah, di sini adalah sebuah tawaran untuk kita bisa berkomunikasi antara seseorang dengan seseorang lainnya ya. Contoh kalimat ataupun kata yang bisa kita gunakan dalam ekspresi penggunaan offer. Contoh, kita boleh menggunakan kalimat may I, can I, shall I, would you, how about I. Nah, bagaimana cara penggunaannya di sini? Coba lihat di halaman berikutnya. Nah, contoh dari ungkapan penawaran. Contoh, may I give you a hand? Can I help you? Shall I bring you some tea? Would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Nah, ini contoh-contoh kalimat ekspresi tentang penawaran. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Kemudian responding to offers. Bagaimana cara kita menjawab ya terhadap ungkapan dari kalimat penawaran ini? Contoh, can I help you? Maka apabila kita menerima yes please, I really appreciate it. Declining offers-nya is okay, I can do it myself. Shall I bring you some tea? Thank you, it is very kind of you. No, thank you. Would you like another helping of cake? Yes, please, that would be lovely. No thanks, I don't want another helping. How about I help you with this? Yes, please, that would be very kind of you. Don't worry, I will do it myself. Can I take you home? Thank you, I appreciate your help. That's alright, I will manage on my own. Nah, ini anak-anak sekalian responding to offers ya. Ya, ini kalimatnya, statementnya atau pertanyaannya, dan ini adalah menerima ya, ungkapan penerimaannya. Kemudian ini apabila kita menolak ya. Kemudian kita buat sebuah struktur kalimatnya ya. Di sini struktur kalimatnya menggunakan modal verb ya, kata kerja bantu seperti kata would, shall, could, will. Kemudian ada subject ya. Ya, dia kata modal dulu baru susunannya adalah subject. You, we, I, you. Kemudian ada object. Care for another cup of tea. Take you there. Offer you something. Help you with that. Bagaimana? Semudah bukan? Ya, kalau agak sulit nanti kita bisa diskusikan ya. Nah, untuk kalian yang belum bisa memahami, nanti silakan bisa tanyakan ke Bapak langsung melalui WA atau bisa tanyakan kembali ke wali kelas ya. Kemudian nanti ada
sesi pertanyaan soal. Kalian bisa masuk login ke Portaldik atau website Portaldik. Di situ kalian akan menemukan materi berupa latihan soal. Coba dibuka di menu ulangan atau US, ulangan sekolah atau ujian sekolah ya. Mungkin sampai di sini saja materi pembelajaran di awal pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di kegiatan kali ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat selalu buat kalian, jangan malas, karena malas adalah kunci di mana kita gagal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Silakan nanti diulang-ulang melalui video YouTube ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya melalui pembelajaran moda daring via YouTube ini ya, siswa-siswiku yang tercinta. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.